Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah yang maha tahu setiap aib, kejelekan, kekurangan, kemaksiatan yang kita lakukan, menolong diri kita untuk berani untuk mengakuinya. Karena orang tidak akan selamat kecuali dengan ampunan Allah. Bahkan kalau mau digabung-gabung kebaikan kita, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Satu kejelekan balasannya sesuai dengan kejelekan itu. Ternyata kalau kita dengar doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya sudah zalim. Kalau Engkau tidak ampuni, pasti ini jadi orang yang rugi. Oleh karena itu, di paruh kedua bulan Ramadan Allah menyediakan ampunan, tentu saja bagi orang yang bertobat. Salah satu syarat tobat adalah menyesal. Orang tidak akan menyesal kalau dia tidak pernah tahu yang dia lakukan salah. Maka berbahagialah orang-orang yang merasa dirinya banyak dosa. Jauh lebih baik dibanding dengan orang yang merasa dirinya banyak amal. Kalau orang sedih pilu melihat dirinya sendiri, itu lebih utama dibanding dengan yang cengengesan merasa optimis menjadi ahli sorga. Karena rezeki yang besar dari Allah adalah ketika kita mulai dibuat berani jujur melihat diri sendiri. Maka hati-hati melihat orang berdosa, menangis, tobat, bisa jadi lebih bagus daripada orang ahlul masjid, tapi dia merasa ujub, takabur dengan amal-amalnya. Saudara-saudaraku sekalian, bulan Ramadan Allah menyiapkan ampunan total bagi orang yang mau tobat. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kita kepada ampunan Allah dan surga. Jadi kesungguhan tobat kita ini insya Allah menjadi bagian rezeki besar di bulan Ramadan ini. Boleh saya mengulang sedikit tentang ciri-ciri tobat nasuha, ya? Seperti yang diminta, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Minimal katanya 3 syaratnya. 1 adalah penyesalan yang saya sudah melumuri diri ini dengan kenistaan. Nah, perasaan menyesal, bicara salah menyesal, mata melihat maksiat menyesal, menyakiti orang lain menyesal. Ini gejala tobat. Karena orang yang tidak menyesal tidak termasuk tobat. Misalkan, alhamdulillah saya sih sudah segala nyoba, mabok sudah,
main perempuan sudah, judi sudah kenyang, tinggal tobat sekarang. Alhamdulillah sudah segala dijalani. Dia bukan tobat karena dia bersyukur. Nah, syarat yang kedua adalah eksplisit, benar-benar meminta ampunan kepada Allah dengan istighfar. Bisa dengan istighfar yang dicontohkan Nabi Adam, bisa dengan istighfar yang dicontohkan Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau sedang saya ini zalim. Allah Maha suci, kita kotor. Persis seperti la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya selain dari kekuatan Engkau wahai yang Maha Agung. Nah, saudara-saudaraku sekalian, maaf, ingat perumpamaan dulu yang pernah disampaikan, penyesalan itu. Seorang ibu diledek oleh anak kecil. Mama jelek, katakan seperti itu. Kamu jangan ngomong begitu, nanti mama pukul. Mama jelek, kurang ajar kamu, awas sekali lagi pukul loh. Mama jelek, dipukul pakai alu, jatuh berlumur darah, meninggal. Apa yang terjadi? Aduh, kenapa saya begini? Anakku, penyesalan luar biasa disertai dengan lahir batin. Nah, inilah taubat. Kurang lebih seperti itulah gerakan ruqyahnya. Jadi ketika minta ampunnya juga, Papa maaf, Mama tuh hilaf, permintaan maaf yang benar-benar lahir dari dalam. Itulah yang kelihatan orang taubat. Makanya derayan air mata, menggigilnya perasaan batin itu bagian dari penyesalan mendalam. Dan yang ketiga adalah kegigihan untuk tidak mengulanginya. Bukan tidak berbuat, berpikir ke arah sana saja udah potong. Maka orang-orang yang ahli taubat ada cirinya. Memang taubat itu menurut Imam Ghazali ada 3 tingkatan. 1 tingkatan taubat orang awam, yaitu tobatnya untuk dosa-dosa besar seperti yang zina, membunuh, mencuri. Ampun, tapi dia kepada yang kecil masih kreatif. Gua baru tobat, tahu lu jangan macam-macam misalkan. Dia tidak menyadari kata-katanya sudah mulai menyakiti. Diam kalian, Bapak lagi tobat tahu. Karena yang terbayang tuh hanya dosa-dosa besar. Nah, kalau doa orang yang tobat, orang yang lebih khusus, dia sudah mulai kepada yang lebih halus. Misalkan, aduh, kenapa saya harus dengki kepada teman saya? Dia dapat rezeki, dia pergi haji, kenapa seperti yang enggak rela? Duh ya Allah, ampun, kenapa hati saya busuk begini? Atau kita merasa hebat di kantor, kita punya kedudukan, jabatan, kemudian merendahkan orang lain. Terus pas habis sholat, astagfirullah, itu takabur. Nah, itu sudah mulai halus ya. Atau ketika sedang tahajud sendirian, kita enggak mau membangunkan yang lain karena ingin soleh tunggal. Karena kalau yang tahajudnya berdua kan jadi duaan solehnya. Dia enggak mau, dia diam-diam. Allah. Dan ketika ada yang lain bangun, dia tuh kecewa. Duh, kenapa Allah pakai ngebangunin? Sudah cukup saya aja ya. Nah, itu ujub, merasa diri suci sendiri.
suatu saat sadar, astagfirullah, ini teh ujub, merasa mulia, merasa soleh. Ini udah jauh lebih tinggi. Ada orang yang tobat dari membunuh tapi masih mendengki, ya. Ada lagi orang yang tobatnya lebih tinggi lagi, kata beliau, yaitu tobat yang lebih khusus, khususnya yang khusus, yaitu dia tobat bukan karena maksiat, tapi tobat karena lalai ingat. Allah, tadi saya nggak bisa menyempurnakan sholat tepat waktu. Dia sholat, dia bagus, tapi dia tidak bisa. Kenapa tadi saya terlambat ke masjid? Aduh, udah komat, ketinggalan sholat sunat. Ini sudah meningkat ini. Dia tidak ujub, tidak sombong, tapi dia merasa sedih, minta ampun, tidak bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Sedekah 5.000, tahu-tahu yang kita keluarkan yang lepet, yang udah riset dan ada plesternya, udah lewat. Ya Allah, ikhlas. Kenapa saya memberi kepadamu yang lepet, sedang yang baru disaku, padahal sama-sama 5.000. Kecewa. Ada tukang beca di tempat yang nanjak, dia lihat, tapi dia baru ngedorong pas di ujungnya. Padahal kau sudah perlihatkan saya kehilangan 2/3 tanjakan, tidak menolong. Dia udah tobat tuh. Atau ada orang, kita lagi naik motor sendirian ke sekolah, tiba-tiba ada teman di jalan. Mau kemana? Ke sekolah. Padahal teman kita, tapi kita lewat aja. Kenapa saya pelit? Ladang amal sudah jelas. Nah, ini udah beda. Tidak rugi, tidak mencelakan orang, tapi kita tobat tidak bisa menyempurnakan ladang amal yang sudah disiapkan. Kalau sudah bisa begini, sudah mulai lebih bagus lagi, karena sudah tidak menyerang, tidak bersifat zalim, hanya dia tidak bisa menyempurnakan amal. Tambahan lagi nanti melambat-lambatkan amal. Ya, ada orang pinjam uang, Kang mau pinjam uang 10.000 aja. Ya, tunggu dulu ya. Pura-pura di kamar. Orang itu nunggu 2 jam. Nah, kalau sudah tobat terhadap ladang keutamaan, ada lagi yang lebih canggih, yaitu tobat karena enggak ingat kepada Allah. Misalkan jalan yang biasanya sambil jalan tuh sambil zikir, nikmat ya. Tiba-tiba baru sampai di sana baru ingat zikir lagi. Waktu di sini enggak zikir karena banyak akhwat misalkan. Astagfirullah, kurang lebih 10 menit saya lupa kepadamu. Allah ampun. Saudara-saudaraku sekalian, ya untuk lihat akhwatnya tobat, itu tobat yang kedua. Tapi lupa kepada Allah ini juga rugi. Mau tidur nggak zikir dulu. Kenapa saya nggak siap-siap? Padahal belum tentu bangun lagi. Ini ada seseorang yang biasanya mau tidur itu zikir, wudu, sholat, zikir. Terus suatu malam dia tidur dalam keadaan tidak seperti biasanya. Apa mimpinya tuh? Mimpi disuntik narkoba. Menderita dia. Disuntik itu dalam mimpi tidur. Nah, saudara-saudaraku sekalian, wah, kita masuk yang mana? Ya milih. Apa cirinya orang yang sudah selesai taubatnya? Menurut Imam Ghazali, dari fenomena orang yang taubat, jangan ingat teman, jangan ingat tetangga, ingat kita ya. Oh, si eta baru taubat kemarin. Kita sudah belum. Jadi ini bukan untuk menilai orang lain. Katanya, menurut beliau di dalam Mukasyafatul Qulub, satu orang yang tobatnya diterima, taubat nasuha, itu cirinya
yang bersangkutan itu kelihatan lebih bersih, lebih suci dari perbuatan maksiat, lebih bisa nahan diri. Jadi dia tuh punya rem yang pakem. Nah, ini tobatnya sukses nih. Yang kedua, hatinya selalu lapang dan gembira dalam keadaan sendirian maupun ramai. Jadi oleh Allah sudah dihibur hatinya, jernih, lapang, enak. Ciri yang ketiga, gaulnya. Orang-orang yang tobatnya bagus tuh selalu cari lingkungan orang yang baik-baik. Jadi misalkan ada yang sudah berbuat maksiat, tobat, pulang dari sini lalu balik lagi ke tempat maksiat, itu gejala belum tobat ya. Belum sungguh-sungguh tobatnya. Karena mencari lingkungan yang baik ini adalah bagian yang akan membuat kita terpelihara. Bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum. Yang keempat, kualitas amalnya jadi meningkat. Jadi selain dia nahan diri dari maksiat, kelihatan sholatnya makin bagus, amal saumnya bagus, malamnya bangun, sedekahnya meningkat. Ini gejala-gejala orang yang tobatnya diterima. Jadi kalau ada orang yang tobatnya bagus tapi sholatnya belang bentong, pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, misalkan ya, merege hese, ini berlebihan. Tidak usah sebutkan semuanya ya, maaf. Kelihatannya tobatnya belum sukses ini ya. Karena yang kelima ini senantiasa menjaga lidah. Jadi orang yang tobat baik itu dia akan serius sekali menata amal-amalnya. Bergerak terus kualitas amalnya itu. Lingkungan, kualitas amal, dan menjaga lidah berpikir terus tentang Allah ya. Jadi dia punya kualitas pengendalian lisan, pikiran, sehingga kepada Allah itu makin maksimal. Kalau dalam bahasa Sunda mah a'aloheun lah ya. Jadi kepada Allahnya tuh menggebu Allah. Wah, seperti yang makin lama teh makin mabuk kepayang cinta rindu kepada Allah. Nah, kalau dalam Ramadan ini kira-kira saudara masih lincah ya terhadap maksiat, kemudian mulutnya bunyi terus walaupun tidak dibutuhkan bunyi, bahkan sering menyakiti, lalu tidak memilih pergaulan yang lebih terpelihara, lalu hatinya resah gelisah terus terhadap urusan dunia, lalu jarang ingat kepada Allah dengan baik dan kualitas amalnya merosot, itu bisa jadi tobat kita baru tobat sambal itu ya. Kita memang menyesal, tapi bisa jadi penyesalannya itu hanya emosional saja, belum sampai ke akal pikiran takut kepada Allah. Nah, sebagai bonus dari perjumpaan kita ini, rekan-rekan sekalian, jadi si dosa itu ya tidak langsung itu ada prosesnya. Kalau niat dan kesempatan ada, itu jadi. Maka dua hal ini yang harus mulai kita tata. Si lintasan hati dia selalu ada itu mau berbuat maksiat itu ada, siapapun. Karena memang sudah softwarenya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah ada potensi baik, potensi buruk tuh. Sama duduk di mimbar begini, apa ada pikiran-pikiran negatif? Ada. Wah, kamu soleh, wah banyak akhwat, segala saja. Tuh yang di tengah ada ibu-ibu yang habis, si eta dulu musuh saya, sekarang datang, ayo dikepus-kepus, ingin nambah-nambah omongan, pengen gurau yang berlebihan, terus lintasan ini ada. Nanti di luar sama,
ingat kepada seseorang, siapa saja, misalkan saudara-saudara yang jatuh cinta, ingat, katanya di piring juga, seperti wajah dia yang lihat cangkir, kamar mandi, di kamar, terbayang terus. Terserah saudara, kalau sudah dibayangkan, langsung bikin program. Wah, harus nelpon nih. Lintasan lagi, ngomongnya apa? Terus unyeng-unyeng. Akan nanya nanti, ya, apakah mau ketemu? Nanti terus meningkat, pertemuannya di mana? Di sana banyak orang, harus sepi. Nanti ngapain? Duduk deketan. Terus begitu aja. Akhirnya dia ngedeketin telepon. Makin deket telepon, cari kesempatan nggak ada orang, pengen mijit itu telepon. Culang cilung, ternyata ada ibu, gagal, cari telepon umum. Terus makin dekat dengan telepon umum, apalagi bawa uang banyak, itu cenderung lebih lama telepon. Yang nggak perlu juga diomongkan saja. Mulai telepon kering, ngomong bisa terus belok. Makanya langkah yang paling efektif supaya tidak terjadi maksiat adalah semenjak lintasan awal, cut. Ingat dia, bungkus. Itu cut. Persis seperti syuting sinetron, cut, jangan diteruskan. Masuk, aduh, pengen nonton, cut, tidak, bungkus, buka Quran. Iya, ya. Keterampilan kita mengkat lintasan awal itu nggak akan berbuntut itu. Percayalah, pengen baju baru buat lebaran, cut. Sudah mahasiswa tingkat 4, masa seperti adiknya yang di TK, lebaran harus pakai baju baru, seragam lagi sekeluarga. Cut. Jangan biarkan, karena kalau sudah pengen, ya kemarin ini agak terkecoh juga, motor Cibiru sudah agak lama dia di rumahku. Pas di pameran lihat motor yang 250 cc, pengen sepanjang jalan, cepet, waduh enak buat belok. Kepikiran, dengar lagi di sana ada yang bisa dicicil. Sekarang tadi waktu ke notaris ada dealer motor, cut, sesuai ceramah, tidak. Tahu-tahu sekarang Darul Tauhid ini juga jadi dealer motor, ya. Ini motor Beijing, cut, tidak. Kapan naik motornya juga jarang, betul tidak? Yang naik sepeda irit. Ingat, cut. Aduh, pengen cut. Ayo. Kecuali pengen kebaikan. Duh, kalau nanti malam bisa ahli tahajud, panjangin. Asik. Kalau sepanjang malam, khususnya sepertiga malam terakhir, bisa duaan sama Allah, bermunajat. Asik. Nanti di tempat sepi, sajadahnya kasih harum-haruman, bisa menangis. Asik. Nanti diijabah oleh, itu boleh. Cut. Ini ya, coba benar-benar ini jitu. Saya dapat telepon dari seseorang, terima kasih, rumusnya jitu. Saya sekarang cut. Tiap ingat cut. Maksudnya kan tidak harus yang ini, ya.
Cobalah rekan-rekan sekalian, bagaimana kegigihan kita mengendalikan. Yang kedua, jangan bikin kesempatan, ya. Karena kalau kesempatan sudah ada, niat ada, itu berjumpalah dalam satu titik, yaitu maksiat. Maka jangan lewat jalan sana kalau jalan sana dimaksiatin. Semua sarana yang akan membuat kita maksiat, jauhkan. Kalau di kamar kita ada VCD player, kemudian kita pernah nyetel VCD yang gambarnya maksiat, keluarin itu VCD player itu, ya. Kalau kita di kamar ada TV, dan dengan adanya TV itu kita bisa seenaknya nonton, keluarkan TV itu. Kalau TV itu jadi maksiat, karena dia sarananya. Kan kalau punya anak, tiap kamar ada TV-nya, itu cenderung diam di kamar. Di kamar ada VCD player, itu mudah bisa nyetel video yang porno tuh, ya. Pintu dikunci karena ada sarananya. Maka menghalangi sarana maksiat ini juga. Saudara punya alat-alat apa saja yang bisa jadi maksiat, itu mudah. Punya telepon masing-masing di kamar, itu mudah sekali teleponan itu, ya. Makanya telepon simpan di ruang tamu, di pinggir TV. Ada tuh sebuah keluarga teleponnya di samping TV. Jadi ibu bapaknya nonton TV, susah pacarannya. Ini benar sarana maksiat. Maaf ya, bukan salah teleponnya, tapi sarana apapun mulai sekarang cegah. Kita punya barang mahal, sarana jadi ujub, lepaskan, ya. Kita punya arloji Rolex yang mahal, jadinya maunya begini aja. Sudah jual, ganti dengan yang 20 ribuan, ya. Dan model kita mah punya jam bagus, disangka nemu betul ini, disangka imitasi, ya. Model kita punya yang bagus tuh, ya. Kalau orang kaya punya jam imitasi disangka betulan, ya resiko. Sudah punya sepatu sangat mahal, jual, tukar dengan yang tidak berpeluang, jadi ujung. Ini penting, ini kegigihan begini, kecuali kalau kita mau larut dalam maksiat. Nah, saudara-saudaraku sekalian, di 10 hari yang kedua ini, bagaimana kalau kita mendawamkan istighfar? Karena ternyata orang-orang yang melazimkan istighfar, barokahnya luar biasa, ya.
الغني الحميد المبشر المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر مقتدر مقدم مؤخر أول آخر الظاهر الباطن الوالي المتعال فالتواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضاد نافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليه شيء وهو السميع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه. Hadirin sekalian, Maha suci Allah yang Maha Agung, yang Maha tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Tidak ada satu detik pun yang luput dari pandangan Allah. Allah Maha tahu persis siapa diri-diri kita yang sebenarnya. Di balik penampilan kita, Allah Maha tahu yang zahir maupun yang tersembunyi. Pujian-pujian yang berhamburan datang kepada kita, sesungguhnya tidak ada yang cocok dengan diri kita. Kalaupun yang cocok, mungkin siksa yang menimpa kita. Allah Maha tahu maksiat yang besar yang kita lakukan, maksiat yang kecil, bahkan yang paling halus dalam kesendirian yang tersembunyi di lubuk hati kita. Tentu saja Allah menyaksikan setiap kemaksiatan kita. Orang menyangka diri kita ini orang yang soleh, padahal di balik semua ini kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Entah mengapa Allah masih menutupi kebusukan kita. Bahkan Allah menuntun kita terus untuk bisa memperbaiki diri. Diberi ilmu, diberi kesempatan untuk bertobat. Allah tahu persis apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Bagaimana kita membalas air matanya. Allah Maha tahu orang-orang yang terluka hatinya oleh sikap kita. Allah Maha tahu persis orang-orang yang kita zolimi. Juga Allah Maha tahu bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Maksiat mata kita, Allah jelas mengetahui setiap lirikan mata. Berikut niat di balik lirikan. Allah juga Maha tahu kegembiraan kita mendengar bencana yang menimpa orang lain karena kedengkian diri ini. Allah juga Maha tahu setiap kata-kata yang terucap. Niat di balik kata-kata ini.
Allah Maha tahu fitnah yang tersebar karena mulut kita, kebohongan, ghibah kita, semuanya jelas dan akan kembali kepada kita. Allah Maha tahu siapa saja yang kita hina, kita rendah, maksiat mulut kita. Tentu saja Allah menyaksikan di antara kita yang mendekati zina, juga yang tergelincir. Tidak ada yang luput. Setiap orang dimanapun selalu dalam kekuasaan Allah. Allah Maha tahu sholat kita yang jarang khusyuk, jarang sekali khusyuk. Bacaan Quran kita yang riya. Allah Maha tahu hati kita yang ujub, takabur. Allah Maha tahu akhwat yang senang memamerkan auratnya. Juga Allah Maha tahu berapa banyak laki-laki yang tergelincir karena perbuatannya. Allah Maha tahu lamunan-lamunan kita, walaupun bersembunyi di kamar yang paling sepi. Sebetulnya kita ini seonggok sampah kalau kita mau jujur. Maha suci Allah yang maha agung, yang menuntun kita berkesempatan bertaubat. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha pengampun, kepada siapa lagi kami memohon ampunan ini ya Allah selain kepadamu? Bukankah Engkau yang menyediakan ampunan tiada bertepi bagi sebusuk apapun hamba-hambamu? Bukankah Engkau yang menyediakan ampunan tiada terbatas senista apapun hamba memohon kepadamu? Rob, jadikanlah malam ini menjadi malam Kau bersihkan diri kami sebersih-bersih. Malu ya Allah hidup berlumur dosa begini. Malu hidup membohongi diri, hidup penuh dengan topeng seperti ini. Ingin benar kami ini menjadi orang yang bersih ya Allah, bersih dari kegelapan masa lalu, bersih dari lumuran aib yang menyelimuti tubuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni seluruh dosa kami wahai Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni dosa besar yang pernah kami lakukan selama ini. Juga ampuni dosa-dosa yang kecil, yang sengaja, yang tiada sengaja, yang tampak maupun yang tersembunyi ya Allah. Ampuni khianat kami kepadamu selama ini ya Allah. Juga ampuni jikalau kami sering berburuk sangka kepadamu, bahkan kadang ragu kepadamu ya Allah. Ampuni jikalau kami sering melupakanmu ya Allah, seakan Engkau ini tiada. Hari-hari kami lebih banyak melupakanmu daripada ingat kepadamu, padahal Engkau selalu mengurus diri kami. Rabb, ampuni salat kami yang Engkau tahu hanya seperti bermain-main saja. Ampuni salat kami yang jarang khusyuk ini ya Allah. Juga ampuni amal-amal kami
yang sering tidak ikhlas, ria, ingin dipuji makhlukmu. Ya Allah, ampuni segala sikap kami kepada orang tua kami selama ini. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni orang tua kami ya Allah, ampuni keduanya. Solehkan bagi yang orang tuanya belum soleh ya Allah, Islamkan yang belum Islam. Ampuni yang orang tuanya berlumur dosa ya Allah. Bahagiakan bagi yang orang tuanya selalu dirundung kesusahan. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah ya Allah. Jangan biarkan suul khotimah ya Allah. Bagaimanapun juga keadaannya, darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Rob, lapangkan kubur orang tua kami, mudahkan hisab, jadikan ahli surgamu. Ampuni adik-adik dan kakak-kakak kami ya Allah, seluruh keluarga kami. Ampuni rumah tangga kami ya Allah. Rob, ampuni para ulama yang menuntun kami ke jalan. Ampuni kaum muslimin muslimat ya Allah, tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami. Ampuni kaum muslimin yang pernah kami sakiti selama ini ya Allah. Juga ampuni kaum muslimin yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, ampuni segala kemunafikan diri kami selama ini. Ampuni sifat pengecut yang membuat kami tidak mau berjuang selama ini. Rob, jadikan malam ini Kau jamu siapapun yang bermunajat ini ya Allah. Bukankah ini malam yang Kau muliakan, di bulan yang Kau muliakan, di majlis yang Kau muliakan. Ijabah siapapun yang bermunajat ini ya Allah. Amin. Hadirin hadirat, siapa lagi selain Allah? Allah Maha mendengar, Maha mendengar. Doalah silakan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ijabah ya Allah, ijabah ya Allah, ya Mujib, ya Arhamar Rahimin. Doalah hadirin. Allah Maha mendengar, Maha dekat, Maha tahu keadaan kita, dan Dialah satu-satunya yang kuasa menolong kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits ya Allah. Allah. Ya Allah. Rabb, ini bulan yang Kau janjikan mustajabnya doa ya Allah. Kepada siapa lagi ya Allah? Kemana lagi kami meminta, sedang Engkau pemilik segala-galanya? Kemana lagi kami berlari ya Allah, selain kepadamu? Pada siapa lagi kami bergantung ya Allah, selain itu kepadamu? Rabb, kami mengetuk pintu rahmat-Mu ya Allah. Kami berharap curahan kasih sayang. Tolonglah ya Allah, siapapun yang dihimpit kesempitan, dilanda kesusahan, lapangkan ya Allah. Mudahkan segala urusan yang maslahat
cegah dari segala yang mudarat, cukupi yang kekurangan rezeki ya Allah dengan rezekimu yang halal barokah, lunasi yang dihimpit hutang piutang ya Allah. Rabb, angkat derajat yang selalu direndahkan, mudahkan kami memegang amanah ini ya Allah. Rabb, sembuhkan yang sedang sakit, bahagiakan yang selalu dirundung kesusahan, karuniakan pendamping terbaik yang merindukannya ya Allah. Pernikahan barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, soleha ya Allah. Jangan pernah terlahir dari diri-diri kami keturunan durjana ya Allah. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini ya Rabb. Berikan kepada hamba-hambamu ini berbuat sesuatu untuk memuliakan bangsa ini ya Allah. Rabb, selamatkan saudara-saudara kami yang teraniaya dimanapun. Bebaskan lingkungan kami ini dari maksiat ya Allah. Berikan keteguhan bagi para pemimpin kami untuk hidup lurus di jalan-Mu. Rabb, jadikan pesantren ini salah satu pesantren yang Engkau sukai, tempat bertaburannya cahaya kasih sayang, tempat Engkau kokohkan kemuliaan agama-Mu. Lindungi kami dari fitnah ya Allah, dari maksiat, dari ilmu amal yang menyesatkan. Balaslah siapapun yang menafkahkan rezekinya, tenaga doanya dengan kesempurnaan balasan ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa waktu Ramadan ini merasakan nikmatnya sholat, mustajabnya doa, lezatnya ibadah, ringannya beramal, hati yang bening ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Hadirin sekalian, sejenak sesudah ini silakan beristirahat, bersilaturahmi satu sama lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya perjumpaan ini. Mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.